Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel saya Ahmad Winut Channel. Oke sob, dalam video kali ini saya akan berbagi ilmu tentang menaikkan tenaga performa mesin tanpa bore up dan stroke up. Oke. Langkah yang pertama yaitu sob, kita naikkan kompresinya. Gimana caranya? Menaikkan kompresi mesin bisa dengan cara pakai piston jenong. Nih. Ini bila motor kalian punya piston datar. Ini langkah paling mudah ya untuk menaikkan kompresi pakai piston jenong. Langkah kedua bisa kita melakukan dengan papas head. Papas head. Head ini bisa kita papas ya sob ya. Tergantung kebutuhan. Tapi kalau saya sih, kalau ada jalan alternatif pakai piston jenong, mending pakai piston jenong, supaya nanti kalau dikembalikan lagi ke standar, kita udah bosan dengan performanya, itu mudah gitu. Kalau dipapas ya sudah, kita harus beli kop lagi yang baru karena kopnya udah papasan. Nah, banyak keluhan juga biasanya kalau pakai piston jenong, apalagi di motor Tiger ya khususnya, itu ngelitrik, biasanya ngelitrik, ngerik, ngelatrak, dan bahkan kehabisan tenaga, kehilangan tenaga saat ditanyakan. Nah, itu kita bahas di video lain nanti, terlalu panjang soalnya kalau kita bahas sekarang. Oke. Nah, itu langkah satu dan kedua. Langkah ketiga yaitu kita ganti noken as atau bisa dimodif noken as sob. Oke, noken as kita naikkan durasi dan liftnya. Untuk noken as ini lift, kalau yang ini nih ke sini, ini namanya durasi. Supaya apa? Supaya bukaan klep kalau liftnya tinggi jadi lebar, otomatis bahan bakar yang masuk ke ruang bakar jadi lebih banyak. Biasanya nih kalau lift standar motor itu 5 mm, kita naikkanlah kira-kira jadi 7 mm. Itu kalau untuk harian saya rasa udah cukup. Oke. Lalu langkah selanjutnya yaitu kita lakukan porting head. Nah, ini sob, ini kan, tapi kalau ini udah saya porting nih. Tujuan porting itu untuk apa? Ya untuk mengalirkan bahan bakar dan udara ke dalam head cylinder, ke dalam ruang bakar, supaya masuknya lebih banyak. Kalau biasanya lubangnya kecil ya, gimana ya, yang dihisapnya cuman sedikit, kalau besar kan jadi banyak. Nah, untuk trik porting polish nanti akan saya bahas di video lainnya. Soalnya ini juga panjang sob, kalau mau dibahas ini terlalu panjang ntar durasinya.
kira-kira gini lah untuk porting harian standar harian tune up. Kalau dari saya nih ya, bila mesin berkompresi di sekitar 11, misalkan tadinya kompresi bawaan pabrik 9, lalu kita naikkan sekarang jadi 11. Untuk ideal porting kalau saya nih ya, itu saya pakai rumus biasanya 90 sampai 100% dari diameter klep untuk area ini nih, untuk area manifold tentunya ya. Nah tapi kalau untuk area ini, untuk area seating klep ini saya ambil paling ini 89 atau 90% dari diameter klep. Oke. Soalnya kalau terlalu tipis nih dudukan ini settingan ke klep ini mudah deklok ntar sob. Cepat ini gampang bocor. Kompresinya gampang sekali bocor. Oke. Paham? Nah, untuk bagian X bebas saja lah. Biasanya ini kalau untuk ini saya ambil rata-rata 100% dari diameter klep X-nya. Untuk bagian sini, untuk bagian knalpot. Tapi kalau untuk di area seating ini saya ambil sekitar ya samalah 90% aja udah cukup biar nggak rawan bocor juga. Nah, oke, untuk langkah selanjutnya yaitu karburator. Karburator ini bisa dilakukan, bisa ganti karburator atau kita reamer karburatornya. Oke. Berapa sih besarnya? Ya kita ambil sama aja. Kalau saya sih biasanya saya ambil sama sob. Seandainya porting kita wilayah di area ini, di area 30 mm, lebar lubang ini 30 meter. Ya saya pakai karburator ya per Venturi antara 30 sampai 34, tergantung kompresinya lah. Kalau kompresinya gede saya berani pakai ini besar supaya perfornya dapat tapi tetap irit. Biasanya kalau kompresinya rendah, karburator besar itu settingannya mentaboros sob. Kalau kita setting irit biasanya bawahnya ngempos, atasnya sih enak tapi torsinya nggak dapat. Ini karburator PWK34 biasa saya pakai di motor tiger saya sob, tiga standar lagi. Enak sih, udah nggak berebut. Untuk tahu cara settingnya ya ntar saya bikinin di video yang lain cara setting karburator ini karburator rumit sebenarnya sob. Karburator 2 tak kita pasang di 4 tak, rata-rata kalau mau dibuka gas itu berebet. Berebet nggak jelas sob. Untuk langkah selanjutnya yaitu lubang diameter knalpot sob. Nah area ini nih yang jarang dibahas ya. Untuk area lubang knalpot ini idealnya
lebih gampang ngukurnya supaya performanya maksimal, itu kita ambil 100% dari diameter venturi karbu aja. Bila kita pakai venturi karbu misalnya berdiameter 32, ya udah kita pakai ini nih, kita cari knalpot atau bikin lubang knalpot, leheran knalpot nih, itu kita bikin 32 juga. Oke, supaya apa ya, supaya gas buang itu lebih cepat, maksimal lah, jadi tenaga bisa keluar maksimal. Soalnya kalau terlalu kecil ya ngempet, kalau lubangnya terlalu kecil ngempet, kalau terlalu besar juga ngobos tenaganya jadi ngempos. Oke. Nah, untuk selanjutnya yaitu bila perlu kita pakai CDI yang racing lah. CDI racing juga bisa jadi alternatif pengapian, modif pengapian. Itu juga berpengaruh besar. Apalagi kalau kita yang bisa pakai CDI yang bisa diprogram, itu jauh lebih maksimal. Ya kalau itu ya bisa kita pakai CDI yang racing-racingan lah. Oke sob, demikianlah video tutorial sederhana dari saya. Jangan lupa ya, bila menyukai video ini jangan lupa di like, comment, subscribe, and share. Oke, sampai ketemu lagi di video yang lain. Josh.